wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Hirni Sanggita Putri dari kelas A5R1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk penjualan persediaan, arus ke bawah dan arus ke atas dari materi akuntansi keuangan lanjutan. Langsung masuk ke kasusnya ya, yaitu laba persediaan antar perusahaan. Perusahaan P memiliki 90% keuntungan yang diperoleh perusahaan S, di mana nilai buku sama dengan nilai wajar pada awal 19X1. Pendapatan terpisah 19X1. Jumlah penjualan perusahaan P $500.000, perusahaan S $300.000, kombinasi $800.000. Harga pokok penjualan pada perusahaan P $300.000, perusahaan S $200.000, kombinasi $500.000. Beban perusahaan P $100.000, perusahaan S $50.000, kombinasi $150.000. Pendapatan terpisah perusahaan P $100.000, perusahaan S $50.000, kombinasi $150.000. Informasi tambahan. Yang pertama, penjualan antar perusahaan pada 19X1 adalah $50.000. Yang kedua, biaya perusahaan barang dagang yang dijual antar perusahaan adalah $40.000 dan laba antar perusahaan adalah $10.000. Yang ketiga, laba yang belum direalisasi pada tahun terakhir 19X1 adalah $5.000. Selanjutnya yaitu laba persediaan antar perusahaan. Pendapatan terpisah 19X2. Jumlah penjualan perusahaan P $550.000, perusahaan S $350.000, kombinasi $900.000. Harga pokok penjualan perusahaan P $300.000, perusahaan S $200.000, kombinasi $500.000. Beban pada perusahaan P $140.000, perusahaan S $90.000, kombinasi $230.000. Pendapatan terpisah pada perusahaan P $110.000, perusahaan S $60.000, kombinasi $170.000. Informasi tambahan. Yang pertama, penjualan antar perusahaan pada 19X2 adalah $80.000. Yang kedua, biaya perusahaan barang dagang yang dijual antar perusahaan adalah $50.000 dan laba antar perusahaan adalah $30.000. Yang ketiga, laba yang belum direalisasi pada tahun berakhir 19X2 adalah $10.000. Yang keempat, seluruh laba antar perusahaan yang ditangguhkan pada 19X1 telah direalisasi pada 19X2. Selanjutnya yaitu penjualan arus ke bawah 19X1, $5.000 yang belum direalisasi ditangguhkan. Penjualan pada perusahaan P $500.000, perusahaan S $300.000, penyesuaian dan eliminasi penjualan $50.000, konsolidasi $750.000. Harga pokok penjualan perusahaan P $300.000, perusahaan S $200.000, penyesuaian dan eliminasi harga pokok penjualan $5.000 dan penjualan $80.000, konsolidasi $455.000. Beban pada perusahaan P $100.000, perusahaan S $50.000, konsolidasi $150.000. Pendapatan di S $40.000, penyesuaian dan eliminasi pendapatan dari S $40.000. Pendapatan minoritas, konsolidasi $5.000. Pendapatan bersih perusahaan P $140.000, perusahaan S $50.000, konsolidasi $140.000. Perhitungan pendapatan hak minoritas $50.000 dikali 10%. Ayat jurnal konsolidasi 1 garis. Investasi pada perusahaan S $40.000 di debit, pendapatan dari perusahaan S $40.000 di kredit. Untuk mencatat pendapatan dari perusahaan S dihitung sebagai $50.000 dikali 90% dikurangin $5.000 laba yang belum direalisasi ditangguhkan. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Penjualan
$50.000 di debit, harga pokok penjualan $50.000 di kredit. Untuk eliminasi jumlah pembelian dan penjualan antar perusahaan. Harga pokok penjualan $5.000 di debit, persediaan $5.000 di kredit. Untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir. Pendapatan dari perusahaan S $40.000 di debit, untuk investasi pada perusahaan S $40.000 di kredit. Untuk eliminasi pendapatan dari perusahaan S dan mengembalikan akun investasi pada saldo awal periodenya. Selanjutnya yaitu penjualan arus ke bawah 19X2. $5.000 laba direalisasi, $10.000 laba ditangguhkan. Penjualan pada perusahaan P $550.000, perusahaan S $350.000, penyesuaian dan eliminasi penjualan $80.000, konsolidasi $820.000. Harga pokok penjualan pada perusahaan P $300.000, perusahaan S $200.000, penyesuaian dan eliminasi harga pokok penjualan $10.000, penjualan $80.000, investasi pada S $50.000, konsolidasi $425.000. Beban-beban pada perusahaan P $140.000, perusahaan S $90.000, konsolidasi $230.000. Pendapatan di S pada perusahaan P $49.000, penyesuaian dan eliminasi pendapatan dari S $49.000. Pendapatan minoritas konsolidasi $6.000. Pendapatan bersih perusahaan P $159.000, perusahaan S $560.000, konsolidasi $159.000. Selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan hak minoritas $60.000 dikali 10%. Ayat jurnal konsolidasi 1 garis. Pada investasi perusahaan S $49.000 di debit, untuk pendapatan dari perusahaan S $49.000 di kredit. Untuk mencatat pendapatan dari perusahaan S dihitung sebagai $60.000 dikali 90% ditambah realisasi dari $5.000 pada persediaan awal dikurangi penangguhan dari $10.000 laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Penjualan pada perusahaan S $80.000 di debit, untuk harga pokok penjualan $80.000 di kredit. Untuk eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Investasi pada perusahaan S $5.000 di debit, harga pokok penjualan $5.000 di kredit. Untuk menentukan laba pada persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Harga pokok penjualan $10.000 di debit, untuk persediaan $10.000 di kredit. Untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir. Pendapatan dari perusahaan S $49.000 di debit, investasi pada perusahaan S $49.000 di kredit. Untuk eliminasi pendapatan investasi dan mengembalikan akun investasi pada saldo awal periodenya. Penjualan arus ke atas 19X1, $5.000 laba yang belum direalisasi ditangguhkan. Penjualan pada perusahaan P $550.000, perusahaan S $300.000, penyesuaian dan eliminasi penjualan $50.000, konsolidasi $750.000. Harga pokok penjualan pada perusahaan P $300.000, perusahaan S $200.000, penyesuaian dan eliminasi harga pokok penjualan $5.000, pendapatan dari S $50.000, konsolidasi $455.000. Beban-beban pada perusahaan P $100.000, perusahaan S $50.000, konsolidasi $150.000. Pendapatan di perusahaan S pada perusahaan P $40.500, penyesuaian dan eliminasi pendapatan dari S $40.500. Pendapatan minoritas konsolidasi $4.500. Pendapatan bersih perusahaan P $140.500, perusahaan S $50.000, konsolidasi $140.500.
Perhitungan pendapatan hak minoritas. $50.000 dikurangi $5.000 yang ditangguhkan dikali 10%. Ayat jurnal konsolidasi 1 garis. Investasi pada perusahaan S $40.500 di debit. Pendapatan dari S $40.500 di kredit. Untuk mencatat pendapatan dari perusahaan S dihitung sebagai $50.000 dikurangi $5 dikali 90%. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Penjualan $50.000 di debit. Untuk harga pokok penjualan $50.000 di kredit. Untuk eliminasi jumlah pembelian dan penjualan antar perusahaan. Pada harga pokok penjualan $5.000 di debit. Untuk persediaan $5.000 di kredit. Untuk eliminasi laba direalisasi pada persediaan akhir. Pendapatan dari perusahaan S $40.500 di debit. Pada investasi perusahaan S $40.500 di kredit. Untuk eliminasi pendapatan dari S dan mengembalikan akun investasi pada saldo awal periodenya. Kemudian penjualan arus ke bawah 19x2. $5.000 laba direalisasi, $10.000 laba ditangguhkan. Penjualan pada perusahaan P $550.000, perusahaan S $350.000, penyesuaian dan eliminasi penjualan $80.000, konsolidasi $820.000. Harga pokok penjualan perusahaan P $300.000, perusahaan S $200.000, penyesuaian dan eliminasi harga pokok penjualan $10.000, penjualan $80.000, investasi pada S $5.000, konsolidasi $425.000. Beban-beban pada perusahaan P $140.000, perusahaan S $90.000. Pendapatan di perusahaan S $49.500, pendapatan dari S $49.500, pendapatan minoritas $5.500. Pendapatan bersih perusahaan P $159.500, perusahaan S $60.000. Konsolidasi $159.500. Perhitungan pendapatan hak minoritas. $60.000 ditambah $5.000 dikurangi $10.000 dikali 10%. Ayat jurnal konsolidasi 1 garis. Investasi pada perusahaan S $49.500 di debit. Untuk pendapatan dari perusahaan S $49.500 di kredit. Untuk mencatat pendapatan dari perusahaan S dihitung sebagai berikut. $60.000 ditambah $5.000 pada persediaan awal dikurangi $10.000 laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir dikali 90%. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Penjualan $80.000 di debit. Untuk harga pokok penjualan $80.000 di kredit. Untuk eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Investasi pada perusahaan S $4.500 di debit. Pendapatan hak minoritas $500 di debit. Untuk harga pokok penjualan $5.000 di kredit. Untuk menentukan laba pada persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Harga pokok penjualan $10.000 di debit, persediaan $10.000 di kredit. Untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir. Pendapatan dari perusahaan S $49.000 di debit, investasi pada perusahaan S $49.000 di kredit. Untuk eliminasi pendapatan investasi dan mengembalikan akun investasi pada saldo awal periodenya. Kesimpulan, penjualan arus ke bawah adalah penjualan persediaan barang oleh perusahaan induk ke perusahaan anak. Sedangkan penjualan arus kas ke atas adalah penjualan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Pencatatan laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah. Yang pertama, dalam kertas kerja konsolidasi, jumlah total dan penjualan antar perusahaan dieliminasi dari penjualan dan harga pokok penjualan. Yang kedua, laba yang belum direalisasi dibedakan sampai laba tersebut
direalisasi saat penjualan kepada entitas luar. Yang ketiga, saat persediaan barang dagang yang diperoleh perusahaan anak dari perusahaan induk telah terjual kepada entitas luar, laba antar perusahaan telah terrealisasi. Catatan laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke atas. Yang pertama, seperti pada kasus penjualan arus ke bawah, jumlah total penjualan dikurangkan dari penjualan dan harga pokok penjualan pada kertas kerja konsolidasi. Yang kedua, penjualan antar perusahaan dari perusahaan anak ke perusahaan induk meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, dan pendapatan bersih perusahaan anak. Yang ketiga, sisa laba yang belum direalisasi pada persediaan perusahaan induk sampai barang dagangan dijual kepada entitas lainnya. Yang keempat, laba antar perusahaan diakui dan direalisasi saat perusahaan barang dagang dijual ke entitas luar. Itulah materi hari ini dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.